warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada video kali ini kita akan masuk pada materi ikatan kimia. Yang menjadi tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu di mana tujuan pembelajaran pada pengetahuan diharapkan peserta didik dapat diharapkan dapat membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen dengan benar. Ya. Selanjutnya yang menjadi tujuan pembelajaran pada keterampilan, yang pertama dapat menjelaskan proses terjadinya senyawa ion, dapat menyajikan proses terjadinya senyawa ion, dan yang ketiga dapat menjelaskan proses ikatan kimia pada senyawa. Ya. Sebelum kita masuk pada materi ikatan kimia, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari ikatan kimia. Di mana ikatan kimia adalah merupakan gaya yang mengikat atom-atom dalam molekul atau gabungan ion dalam setiap senyawa. Ya, beberapa gas ditemukan sebagai atomnya seperti gas helium, neon, dan argon. Berbeda dengan yang ditemukan dalam bentuk senyawa, di mana gas oksigen atau O2, gas nitrogen N2, dan gas karbon dioksida CO2. Gas yang stabil ditemukan di alam dituliskan dengan nama atom seperti He sebagai helium, Ne sebagai neon, dan Ar sebagai argon. Ya. Sedangkan senyawa didasari pada atom penyusunnya. Misalnya gas oksigen disusun oleh dua atom oksigen. Sedangkan dituliskan O2. Untuk karbon dioksida dilambangkan dengan CO2 yang memiliki arti bahwa gas tersebut disusun oleh satu atom karbon dan dua atom oksigen. Ya, kita bisa lihat peranan elektron dalam ikatan kimia, di mana gas mulia monoatomik, stabil, berdiri sendiri, atau dengan kata lain sukar bereaksi. Di dalam tabel, peserta didik sekalian bisa melihat bahwa ada beberapa unsur di mana dari helium, neon, argon, kriton, xenon, dan radon di sini memiliki konfigurasi kulit KLMNOP masing-masing. Ya, bisa dilihat bahwa yang pertama helium itu konfigurasi kulitnya hanya berhenti di kulit K. Memiliki jumlah elektron pada kulit terluarnya 2. Sedangkan selanjutnya neon berhenti di kulit L. Berikut argon berhenti di kulit M dengan jumlah elektron valensinya adalah 8. Seterusnya sampai pada radon yang terakhir, yaitu memiliki elektron valensi jumlahnya 8. Ya, dengan memiliki rumus 2N pangkat 2. Selanjutnya, konfigurasi tersebut ditunjukkan dengan terisinya seluruh elektron pada subkulit energi terluarnya khususnya untuk orbital P dan pengecualian untuk gas helium mengisi pada orbital S. Perhatikan di gambar bawah ini. Ya, peserta didik sekalian bisa melihat gambar bawah di mana helium memiliki nomor atom 2, ya, sedangkan nomor masanya 4. Tapi kita perhatikan di sini konfigurasinya disesuaikan dengan jumlah nomor atom. Jadi konfigurasinya 1s pangkat 2. Ya. 1s pangkat 2. Jadi orbital yang mengisi di sini jumlahnya ada 2. Dan disesuaikan dengan jumlah nomor atomnya. Oke. Selanjutnya, ya, selanjutnya dapat eh, diperhatikan di sini ada sesuai yang tadi Ibu sampaikan sudah tertuang pada alinea yang berikut di sini. Di mana untuk helium, ya, di mana untuk helium yang memiliki nomor atom 2, ya, nomor atom 2 tadi yang Ibu sudah jelaskan di sini ya, maka terdapat 2 elektron dan atom helium hanya memiliki satu subunit energi dengan orbital 1s. Nah, ini dia konfigurasinya. Kedua elektron tersebut tepat penuh mengisi orbital 1s pangkat 2. Ya. Nah, ini dia konfigurasinya dan orbitalnya penuh berisi 2 elektron. Ya. Selanjutnya, sedangkan untuk gas neon yang memiliki nomor atom 10 memiliki 10
elektron dengan konfigurasi 1s pangkat 2. Nah, ini dia konfigurasinya dari helium dengan memiliki nomor atom 10. Ya, 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6. Tampak bahwa orbital 2p terisi penuh. Bisa dilihat di gambar di bawah. Ya, di mana neon, nomor atomnya 10, konfigurasinya 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6. Nah, orbitalnya di masing-masing kulit bisa diperhatikan baik-baik. Ternyata bahwa masing-masing orbital dia berisi penuh. Ya, berisi penuh dengan elektronnya masing-masing disesuaikan dengan nomor atomnya. Ya, selanjutnya, atom-atom yang tidak memiliki konfigurasi seperti gas mulia memiliki kecenderungan untuk mengikuti pola gas mulia hingga elektron valensi atau elektron orbital keluarnya terisi penuh. Kecenderungan dilakukan oleh atom dengan berbagai cara seperti melepaskan elektron, menarik elektron dari luar atau dengan cara menggunakan elektron secara bersama, menggunakan elektron secara bersama-sama dengan atom lainnya. Ya, perubahan satu atom mencapai konfigurasi gas mulia diikuti dengan peristiwa ikatan kimia. Atas dasar kecenderungan ini, atas dasar kecenderungan ini, ikatan kimia dapat diklasifikasikan. Ya, semua mempunyai elektron keluar 8 kecuali helium. Nah, yang memiliki elektron keluar 8 berarti dia dinyatakan sebagai struktur oktet. Sedangkan kalau dia memiliki elektron valensinya 2, ya di sini ada pengecualian, kecuali helium. Nah, berarti di sini khusus buat helium strukturnya karena memiliki elektron keluarnya 2, berarti dia dinyatakan sebagai struktur duplet. Ya. Nah, kalau oktat berarti dia stabil, kalau duplet berarti dia tidak stabil. Ya. Unsur lain selalu cenderung menuju struktur oktet atau duplet agar stabil dan cara menangkap penggunaan secara elektron sehingga terjadi ikatan dengan atom lain atau yang namanya ikatan kimia. Yang namanya ikatan kimia itu berarti adanya ikatan antara atom yang satu dengan ikatan antara atom yang lain ya. Unsur yang nomor atom kecil seperti ya di sini ada unsur yang nomor atom kecil seperti hidrogen, litium, berilium, boron, dan lain-lain tidak dapat memenuhi struktur oktet. Hanya duplet karena pada unsur di sini yang Ibu sebutkan di sini, dia memiliki konfigurasi pada elektron keluarnya 2. Sehingga dia dikatakan sebagai struktur duplet. Ya. Selanjutnya, kita masuk pada ikatan kimia, yaitu ikatan kimia atom dalam satu molekul dan ikatan antar molekul. Di mana ikatan kimia itu dibagi menjadi dua, yaitu ikatan atom dalam satu molekul dan ikatan antar molekul. Ya. Yang pertama, ikatan atom-atom dalam satu molekul, yaitu kaitannya dengan ikatan ion. Ya, garam dapur contohnya yaitu NaCl mudah larut dalam air maka akan terionisasi secara sempurna. Oke, di mana bersama reaksinya ya NaCl jika bereaksi akan menghasilkan Na positif ditambah dengan NCl negatif. Ya, di mana NaCl itu suatu larutan jika dipanaskan dapat larutan dipanaskan menguap airnya maka dapat kembali maka di, maka didapatkan kembali menjadi kristal NaCl. Ya, di situ bisa dilihat konfigurasinya Na memiliki nomor atom 11. Ya, di sini Na memiliki nomor atom 11. Ya, konfigurasinya 281. Ya, dan di sini 2 menjadi Na plus 28. Kenapa di sini satunya hilang? Ya, nanti bisa dilihat perubahannya.
Selanjutnya di sini Cl memiliki nomor atomnya 17, jadi konfigurasinya 281. Nah, kalau di Na tadi konfigurasi elektron keluarnya 1, sedangkan Cl di sini elektron pada kulit luarnya di sini dia 7. Nah, untuk memenuhi aturan oktet, nah berarti di sini Na tadi dia melepaskan satu elektronnya. Satu elektronnya tadi akan dilepaskan dan akan diterima oleh atom Cl. Jadi adanya serah terima elektron. Ya, sehingga Cl konfigurasinya karena Cl dia kekurangan satu elektron untuk memenuhi aturan oktet, sehingga dia menerima satu elektron dari Na. Ya, berikut sehingga konfigurasinya mencapai oktet untuk Cl, ya Cl min. Nah, Cl dia menerima satu elektron dari si Na. Sehingga konfigurasinya menjadi 288. Sehingga dia menjadi oktet. Na pun juga menjadi oktet. Ya, ini elektron fluornya 8, Cl pun juga menjadi 8. Sehingga menjadi oktet. Ya. Selanjutnya, terjadinya gaya tarik elektrolit elektrostatis pada atom Na dan Clb sehingga terbentuklah senyawa NaCl atau menjadi ikatan ion. Nah, terjadinya karena perpindahan elektron dari satu atom ke atom yang lain antara ion positif dan ion negatif, antara ion logam dan non-logam. Nah, di sini bisa dilihat prosesnya, proses pelepasan dan penarikan elektron dari atom Na ke atom Cl menghasilkan ion-ion bermuatan. Ya, ini dia bisa dilihat pada gambar ya dari Na ya. Berikutnya sehingga ya 1, 2, 3 ya ini dari Na ya ini dari Cl. Berikutnya dari gaya elektrostatistikanya, di mana ikatan ion terjadi pada gaya elektrostatis dari ion positif dengan ion negatif. Ya, Na ini gambarnya bisa dilihat. Ya, pada muatan positif dan muatan negatifnya, ya dari Na sehingga menjadi, nah ini dia pada gaya elektrostatistikanya, ini Cl-nya. Berikutnya, ikatan ion sama dengan elektrovalen atau dengan kata lain heteropolar. Ya, di mana ikatan paling kuat jika antara logam dengan potensial ionisasi kecil dan non-logam yang beelektronegativitasnya semakin besar. Di sini bisa dilihat pada golongan 1A, semakin ke bawah potensial ionisasinya semakin kecil. Sedangkan pada golongan 7A, ya, semakin ke atas elektronegativitasnya semakin besar. Ya, manakah ikatan ion yang paling kuat? Ya, di sini salah satu contohnya di mana pada NaCl, NaBr, KCl, KF, dan KBr. Ya, bagaimana ikatan terjadi jika valensi 1, 2, atau 3 melepas elektron dan valensi 4, 5, 6, atau 7 menangkap elektron? Nah, di sini ada di unsur magnesium yang memiliki nomor eh, salah satu pasangan suatu atom di mana yang kira-kira nanti bisa di, apa ya bisa dilihat pada konfigurasinya disesuaikan dengan nomor atomnya pasangan unsur ya di mana Mg nomor atomnya 12 pasangannya dengan Br35 sedangkan kalium memiliki nomor atom 29 dengan ya belerang nomor atomnya 16. Ya, berikut magnesium dengan nitrogen. Ya, maksud nomor atomnya 12 sedangkan hidrogen nomor atom 7. Ya.
Selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua, yaitu pada ikatan kovalen, di mana ikatan kovalen adalah merupakan ikatan antara unsur logam dan non-logam, di mana antara unsur logam dan non-logam, di sini bisa dilihat bahwa unsur logam, di mana dia pada konfigurasinya memiliki, ya ini dia, di mana unsur non-logam itu dia konfigurasinya memiliki valensi 4, 5, 6, 7. Ya, untuk mencapai struktur stabil, di mana dia memiliki valensi 0, ya, struktur oktet elektron terakhir 8. Maka atom yang cenderung menangkap elektron atau menggunakan elektron secara bersama, di mana ikatan ini disebut dengan ikatan kovalen. Ya, jadi ikatan kovalen adalah yang pertama, ikatan terjadi karena penggunaan pasangan elektron bersama oleh dua atom atau lebih. Yang kedua, ikatan dua atom atau lebih dari atom non-logam. Yang ketiga, ikatan antara atom-atom yang mempunyai perbedaan elektronegativitas kecil. Ya, ya bisa dilihat di sini ada gambar pasangan elektron. Ya, ini gambar pasangan elektron bersama untuk atom, ya, untuk atom fluor yang membentuk senyawa F2. Ya, ya, di sini ada pembentukan pasangan elektron pada F2. Ini F yang pertama, ini F yang kedua. Ya, bisa dilihat. Ya, jadi adanya pasangan elektron bersama, ini dia. Pasangan digunakan pasangan elektron secara bersama-sama dari F menjadi F2. Jadi dia pasangan elektron secara bersama-sama. Berikut gambar yang kedua, ikatan molekul dengan atom penyusun yang berbeda, atom H dan O membentuk senyawa air atau H2O. Ini dia ikatan molekul yang terbentuk pada molekul air, yaitu H2O. Ini H yang pertama, H yang kedua, O. Jadi H2O. Ya. Selanjutnya, ikatan kovalen atom sejenis. Ya, ya namanya sejenis berarti pada atom yang sama. Ya, yang pertama, sini ada Cl ditambah dengan Cl. Nah, ini ya. Cl ditambah dengan Cl. Ya, atom yang sama. Selanjutnya, di sini ada tanda negatif merupakan pasangan elektron. Ya, tanda negatif merupakan pasangan elektron. Jadi dia pasangan elektron pada atom yang sejenis. Nah, berikutnya, yang kedua, O ditambah O atau oksigen ditambahkan dengan oksigen. Menghasilkan O2. Ya, atau jumlah atom oksigen itu ada dua. Jadi dia pasangan atom sejenis. Nah, ini dia. O2. Ya. Di atas tadi Cl2, yang di bawah itu ada O2. Selanjutnya ikatan, ya. Selanjutnya ikatan kovalen rangkap dua. Oke. Nah, ini dia ikatan kovalen rangkap dua. Ikatan rangkap tiga. Ya. Ada ikatan, ya ini tadi ikatan tunggal ya, yang atom sejenis ini Cl ini penghubungnya satu strap ini berarti dia ikatan tunggal. Ini ikatan rangkap dua, ya. Sedangkan ikatan rangkap tiga, ini maaf, ini seharusnya dia ada di sini. Ya. Jadi merupakan ikatan rangkap tiga karena ada tanda tiga strap. Ya. Ikatan kovalen, ya. Jadi ikatan kovalen itu dibedakan menjadi dua, yaitu ikatan kovalen polar dan ikatan non-polar. Di mana ikatan kovalen polar itu merupakan pasangan elektron bersama tertarik ke arah salah satu kutub atom.
yang lebih elektronegatif. Contohnya, ya, ini contohnya ada hidrogen fluorida, ada HCl. Maaf, di sini contohnya asam klorida, asam bromida, asam iodida, ada H2O, dan ada amonia, dan lain-lain. Ya, selanjutnya, nah, di sini ada ikatan kovalen rangkap dua. Ya, ada gambar di sini. Ada ikatan kovalen rangkap dua pada senyawa CO2 dan ikatan rangkap tiga pada senyawa C2H2. Nah, ini yang di atas tadi merupakan ikatan kovalen rangkap dua ya pada atom CO2. Ya, C-nya satu, O-nya ada dua kanan kiri. Jadi disebut ikatan kovalen rangkap dua dari CO2. Sedangkan yang di bawah ini merupakan ikatan rangkap tiga dari senyawa C2. Ini C yang pertama, C yang kedua, dan H yang pertama dan H yang kedua. Jadi C2H2. Selanjutnya, momen dipol dan sebaran muatan parsial negatif yang ditunjukkan arah resultan momen dipol untuk molekul H2O, SO2, dan CO2. Inilah dia bentuknya, bisa dilihat dari molekul H2O yang di atas, ya. Sedangkan yang di bawah SO2, sedangkan yang di bawah yaitu COG. Lanjut. Pada ikatan kovalen polar, ya. Pada ikatan pada ikatan kovalen polar, jika pasangan elektron yang digunakan tertarik sama kuat pada semua atom, yaitu di mana contohnya dapat dilihat, yaitu pada Cl2, Br2, I2, O2, N2, dan lain-lain. Berikutnya, yaitu bisa juga dapat dilihat pada letak atom simetrisnya pada CH4, CCl4, C6K6, dan CO2. Berikut pada ikatan kovalen koordinasi, di mana pada ikatan kovalen koordinasi, pasangan elektron yang digunakan bersama berasal dari salah satu atom. Syaratnya yaitu pada atom penyumbangnya harus memiliki pasangan elektron bebas. Misalkan, yaitu contohnya yaitu NH4. Ya, itu dia NH4. N-nya 1, hanya ada 4. Mana sesuai dengan pernyataan bahwa ikatan apa saja pada NH4. Ya, di sini bisa dilihat. Ya, ini dia bersama reaksinya bisa dilihat pada gambar. Ya, ini hidrogen, di mana hidrogen itu memiliki jumlah nomor atomnya satu. Jadi dia elektronnya hanya satu titik, sehingga setelah dia bereaksi, menghasilkan H positif ditambahkan elektron. Berikut di sini persamaan reaksinya dari H, ya. Nah, di sini nitrogen. Nitrogen tadi kalau kita ulang, ya, mana nitrogen itu memiliki nomor atom berapa tadi? Ya, sehingga kita bisa membuat di mana elektron valensinya nitrogen dia ada 2 elektron. Di sini ada jumlah elektron bebasnya di sini ada 2. Ya, di mana elektron elektron keluarnya di sini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang tiganya dia memiliki pasangan yaitu dengan hidrogen. Sedangkan yang 2 elektronnya dia merupakan elektron bebas. Nah, elektron bebas ini nantinya dia akan berpasangan dengan atom. Di mana? Nah, ini dia. Nah, elektron bebasnya tadi dia ya, akan mengikat salah satu atom hidrogennya tadi ini dia. Nah, sehingga dia akan menjadi NH4. Ya. Nah, bagan yang reaksi, bagan reaksi proses pembentukan ikatan kovalen koordinasi
Yang pertama, pembentukan ion H plus dari atom H dan di mana yang bagian B NH3. Ini yang A yang di atas ya, di mana pembentukan ion H plus dari atom H. Ya, ini H plus tadi dari atom H. Sedangkan yang B ini dia dari NH3 yang tadi gue sampaikan, di mana NH3 ini dapat menyumbangkan elektron bebasnya. Ini dia yang berupa elektron bebas. Ini dia. Titik dua ini yang merupakan elektron bebas yang tadi itu sudah sampaikan. Dan elektron bebasnya membentuk ion amonium. Ini dia. Menjadi dari NH3, 1, 2, 3 hanya ada 3, menjadi hanya ada 4. Ya. Karena dia mengalami penyumbangan atau menerima satu atom hidrogen dari elektron bebas tadi. Ya, jadi dari amonia menjadi amonium. Ya, NH3 amonia menjadi NH4 amonium. Karena sudah mendapatkan satu atom hidrogen. Tadi menyumbangkan elektron bebasnya membentuk ion amonium menjadi NH4. Ya, lanjut. Nah, ini dia. Ya, mana yang bisa dilihat ini dia NH3. N-nya satu, H-nya ada 3. Ini dia menjadi NH3 merupakan pasangan elektron bebasnya. Ya, titiknya ini harusnya di bawah sini ya. Ya, nah ini merupakan adanya pasangan elektron bebas. Nah, ini dia. Contoh ada ion ya, di sini bisa dilihat FeCN6 3 min dengan AgNH3 2 positif, di mana Cn dan NH3 ya, ini Cn dan NH3 ini gugus yang mempunyai pasangan bebas atau dengan kata lain disebut dengan ligan. Oke, lanjut. Perbedaan senyawa ion dan senyawa kovalen ya, di sini bisa dilihat pada tabel yang Ibu sudah berikan di sini. Yang pertama yaitu pada senyawa ion, di mana dalam wujud cair atau dalam pelarut polar sebagai konduktor. Sedangkan kalau perbedaan senyawa kovalennya dalam wujud cair bukan konduktor, dalam pelarut polar bisa sebagai konduktor, mana merupakan kovalen polar. Ya. Yang kedua, titik didih dan titik lelehnya relatif tinggi, sedangkan kalau pada senyawa kovalen titik didih dan titik lelehnya udah. Oke, lanjut. Di sini dapat dilihat beberapa contoh dari bentuk molekul dari BeCl2, Bf3, dan berikutnya yang ketiga adalah CH4, di mana pada pembentukan molekul yang terjadi, contoh saja di sini pada BeCl2, di mana Be itu memiliki nomor atom 4 sehingga elektron valensinya 2, di mana konfigurasinya di sini bisa dilihat 1s pangkat 2, 2s pangkat 2. Sehingga elektron valensinya di sini yaitu di 2s pangkat 2. Pangkat 2 ininya lah yang dinyatakan sebagai elektron valensi. Ya. Sehingga di sini bisa dilihat bahwa ikatan yang terjadi karena BeCl2. B-nya 1, Cl-nya ada 2. B-nya di tengah, Cl-nya samping kiri dan samping kanan. Saling mengikat antara atom yang satu dengan atom yang lain. Ya. Ada dua pasangan elektron terikat sebagai bentuk linier ya, karena dia sejajar ya, kiri dan kanan 180 derajat sehingga disebut sebagai bentuknya adalah linier. Ya. Berikutnya pada BF3, pada CH4 bisa dilihat bentuknya. Ya. Selanjutnya ini dia ini bentuknya ya. Oke. Lanjut saja berikut pada ikatan atom antar molekul ya. Yang pertama ikatan logam. Ya, apa itu ikatan logam? Ya, ikatan di mana ikatan logam itu adalah logam padat yang bersifat konduktor. Mengapa? Ya, karena logam mempunyai elektronegativitas rendah
di mana mudah untuk melepaskan elektron menjadi cenderung bermuatan positif. Selanjutnya, elektron bebas bergerak di antara ion positif. Berikutnya, interaksi antara atom positif dan elektron. Ya, baik. Ya. Interaksi antara ion positif dan ion dengan elektron. Ya, ini ya. Interaksi antara ion positif dan elektron. Ya, dengan ikatan logam. Adanya elektron yang bergerak bebas. Ya. Nah, ini dia. Mana elektron terluarnya bergerak bebas. Ini dia. Ini yang bermuatan positif ya. Di mana elektron yang bermuatan positif dia eh, pada elektron elektronnya ya yang bermuatan positif dapat dapat bergerak dengan bebas. Ya, selanjutnya pada ikatan logam ya. Pada ikatan logam inti-inti atom berjarak tertentu dan beraturan, sedangkan elektron yang saling dipinjamkan bergerak sangat stabil ya. Ya, bergerak sangat stabil seolah-olah membentuk kabut elektron. Hal ini yang menyebabkan munculnya sifat daya hantar listrik pada logam. Ya, di sini bisa lihat pada gambar. Ini dia, atom magnesium. Atom magnesium, di mana magnesium itu memiliki jumlah atom, memiliki nomor atomnya 12 ya, ya. Di sini pada kulit pertama, elektron yang mengelilingi inti atom jumlahnya ada dua, karena konfigurasinya 2, 8, 2. Ya, 2 tambah 8 tambah 2. Jadi pas disesuaikan dengan jumlah nomor atomnya. Nah, ini dia penyebarannya, jumlah elektron yang menyebar mengelilingi inti atom. Nah, ini terlihat yang di tengah dia sebagai inti yang ini ya. Nah, ini dia intinya di dalam sini inti. Nah, di sini tertulis 2 elektron. Nah, pada elektron yang mengelilingi kulit yang pertama di sini, yang mengelilingi inti atom yang pertama berisi 2 elektron. Satu, dan seterusnya sampai ya memenuhi memenuhi jumlah elektron yang pada nomor atom. Ya, di sini pada kelutan luarnya dia ada 2 elektron karena 2, 8, 2 disesuaikan dengan jumlah nomor atomnya. Nah, ini dia yang tadi dinyatakan sebagai apa tadi awan elektron ya. Nah, ini seperti kurang lebih seperti awan elektron yang berjejer, di mana elektronnya bergerak secara bebas. Oke, mana ikatan logam dalam atom magnesium itu dia. Lanjut, ikatan hidrogen. Ya, ikatan hidrogen. Ya, di sini salah satu ikatan hidrogennya pada atom hidrogen dan fluor, di mana ikatan kovalen polar fluor lebih elektronegatif daripada atom H, seolah-olah menjadi elektron lebih positif. Ada daya tarik menarik antara dua kutub. Ya, di sini ada daya tarik menariknya antara dua kutub, yaitu kutub atom fluor, sorry, antara fluor dengan hidrogen. Adanya gaya tarik menariknya ini, adanya garis putus-putus ini ya. Garis putus-putus ini adanya gaya tarik menarik antara atom yang satu dengan atom yang lain ya. Mana senyawa HF, keterangannya di sini bisa dilihat bahwa ikatannya ikatan hidrogen dan ikatan kovalen. Nah, di mana ikatan hidrogen terjadi pada hidrogen yang terikat antara unsur yang sangat elektronegatif, yaitu pada atom fluor, oksigen, dan nitrogen. Ini dia, ya, yang mempunyai hidrogen, ya, Hf, H2O, dan NH3. Ya,
HF menjadi titik didihnya tinggi. Selanjutnya pada poin yang ketiga ikatan van der Waals. Ya, gas-gas yang saling bersentuhan atau mendekat terkondisi ya lebih besar atau lebih kecil. Ya, ternyata dia ya lebih kecil ya, lebih kecil dari terkondensasi, lebih kecil dari cair karena pada kondisi tertentu suhu lebih rendah dan tekanan lebih tinggi. Terdapat dua jenis ikatan kimia yang terdapat dalam sistem biologis, yaitu ikatan kovalen atau kata lain yaitu ikatan kuat dan ikatan non-kovalen atau dengan kata lain yaitu dinamakan sebagai ikatan lemah, di mana ikatan kovalen mengikat atom-atom yang membentuk molekul pada ikatan kimia organik. Sedangkan ikatan kovalen menentukan struktur tiga dimensi dari sebagian besar molekul biologis. Ya, lanjut. Energi yang dihasilkan pada saat pemecahan dan pembentukan. Ya, pada saat pemecahan dan pembentukan ikatan kovalen sangat besar, di mana atom yang terikat dengan ikatan ini sangat stabil, sehingga energi yang diperlukan untuk memecahkan ikatan tersebut sangat besar. Perubahan energi, ya, perubahan energi yang terjadi untuk memecahkan ikatan kovalen ini diperoleh dari pembentukan ikatan kovalen yang lain. Karena kuatnya ikatan kovalen, maka molekul yang tersusun atas ikatan kovalen dapat bertahan dalam waktu yang lama. Lanjut, berikutnya ikatan kovalen non-kovalen. Terdapat pada sebagian besar ikatan yang mempertahankan struktur molekul besar seperti protein dan asam nukleat. Ya, struktur tiga dimensi dari molekul besar tersebut ataupun ikatan antara satu molekul dengan molekul yang lain. Berikut, pada suhu normal, ikatan non-kovalen hanya bersifat sementara. Akan tetapi, banyak ikatan kovalen secara bersama-sama membentuk ikatan yang mempunyai stabilitas yang tinggi. Berikut, yang termasuk ikatan non-kovalen adalah ikatan hidrogen, ikatan ionik, ikatan van der Waals, dan ikatan hidrofobik. Ya, ya dari eh, materi yang tadi Ibu sampaikan di sini dapat disimpulkan atau dapat Ibu tarik kesimpulan di mana di sini setiap ya kesimpulan di sini setiap unsur selalu memiliki kecenderungan menjadi unsur yang stabil, di mana kestabilan unsur dilakukan dengan cara mengubah konfigurasi elektronnya seperti gas mulia. Nah, di sini bisa dilihat pada ikatan ion yang terjadi karena adanya gaya elektrostatik dari atom-atom yang berbeda muatannya. Dan di sini bisa dilihat mana Na setelah dia bereaksi menghasilkan Na positif ditambahkan dengan elektron. Sedangkan di sini Cl ditambah dengan elektron menghasilkan Cl min. Berikut Na ditambah Cl. Nah, ini gabungan ya. Kalau tadi kan dia atom itu sendiri, jadi Na menghasilkan Na positif ditambahkan elektron. Sedangkan Cl ditambah elektron menghasilkan Cl min. Nah, setelah dia bergabung, Na ditambah Cl menghasilkan Na positif dan Cl negatif. Nah, selanjutnya, pada ikatan kovalen terjadi karena adanya penggunaan elektron secara bersama-sama dari atom yang satu ke atom yang lainnya. Ya, selanjutnya ikatan logam. Di mana ikatan logam itu terjadi karena adanya interaksi. Ya, interaksi terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antar molekul. Maaf, adanya gaya tarik-menarik ya antar elektron oleh inti atom yang berbeda. Oke, lanjut. Ikatan yang disebabkan karena adanya gaya van der Waals pada senyawa nonpolar
terjadi karena adanya dispersi muatan yang menyebabkan terjadinya dipol temporer. Dilanjutkan dengan terjadinya interaksi antar molekul tersebut. Contohnya, di situ contohnya yang mudah adalah ikatan von der Waals pada polimer etilen atau polietilen. Ya, bisa dilihat di sini. Ya, ini eh, bentuk dari terjadinya interaksi antar molekul gaya van der Waals pada polimer dari etilen atau polietilen. Ya. Selanjutnya, di sini ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen merupakan ikatan yang terjadi akibat gaya tarik antar molekul antara dua muatan listrik parsial dengan polaritas yang berlawanan, di mana muatan parsial positif berasal dari sebuah atom hidrogen. Ya, bisa dilihat ya bentuknya, ya bentuk dari gaya tarik molekul antara dua muatan listrik, ya, dari parsial dengan polaritas yang berlawanan. Ini ya. Selanjutnya kita lanjut pada materi video pada materi berikutnya. Selamat pagi dan selamat belajar pada pertemuan berikutnya.